Tecno baru banget ngerilis HP dengan layar kedua di bagian belakangnya. Ya, ini tuh bukan untuk selfie, tapi untuk gaya-gayaan pas main game ataupun pas dipakai charging. Ya, ini adalah Tecno Pova 8 Pro. Dan sebelum itu kalian mikir-mikir, paling ini HP ya kayak gitu-gitu doang. Ada satu hal nih di HP ini yang bikin kita harus buka laptop dan cek ulang 3 kali. Karena kayaknya kita itu salah baca. Apa itu? Yuk kita bahas langsung aja. Nah, sebelumnya ya, untuk kalian yang baru nemu di channel ini, welcome. Dan di sini kita itu bakal bahas HP-HP yang baru. Tentu yang worth it untuk dibahas, entah karena harganya masuk akal ataupun karena speknya yang gila untuk di kelas harganya. Dan Tecno Pova 8 Pro ini masuk di kedua-dua kategori tersebut. Nah, kan menarik. Yuk langsung aja kita bahas Tecno Pova 8 Pro ini. Jadi hal pertama yang bakal kalian sadar begitu pegang HP ini adalah bukan speknya ya, jelas, tapi dari tampilannya. Ya, Tecno itu nyebut desain ini dengan sebutan Interstellar Spaceship. Memang kedengarannya agak konyol dan lebay, tapi begitu dilihat langsung ya, garis-garis di bodi belakang itu memang kerasa kayak bentuk pesawat futuristik itu. Nah, yang bikin unik, di dalam modul kamera segitiganya itu ada layar kecil tambahan yang mereka itu menyebutnya dengan sebutan Alive Matrix Display. Ini adalah sebuah teknologi mini LED. Ada 177 titik lampu yang bisa nyala macam-macam bola. Bisa untuk notifikasi telepon, pesan masuk, sampai efek pas lagi main game. Jadi bukan cuma pajangan, tapi emang nyala sesuai dengan apa yang kalian lakuin di HP-nya. Ya bisa dikatain untuk gaya-gayaan. Dan ini adalah konsep yang sebenarnya udah kita lihat di brand lain sebenarnya. Tapi Tecno bawa ke kelas harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, ini menarik karena biasanya fitur kayak gini tuh cuman ada di kelas HP yang lebih mahal. Lanjut ke bagian layar. Nah, untuk urusan nonton dan main game, Tecno Pova 8 Pro ini tuh pakai panel AMOLED 6,78 inch dengan refresh rate 144 Hz. Yang mana artinya itu untuk scrolling ataupun untuk transisi animasi bakal kerasa mulus banget. Apalagi untuk kalian yang suka tuh main game FPS ataupun main game MOBA, bakal terasa mulus banget dan memanjakan mata. Nah, ini yang bikin kita kaget, yakni kecerahan puncaknya. Mereka tuh mengklaim bisa tembus sampai 4500 nits. Ini tuh levelnya udah kayak setara HP-HP kelas atas yang harganya tuh bisa 2-3 kali lipat. Kalau klaim ini tuh akurat, tentu ya untuk penggunaan di luar ruangan pas siang-siang banget nih, bakal tetap kelihatan jelas tuh konten di dalam HP-nya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang paling ditunggu-tunggu para gamer, apalagi kalau tidak performanya. Tecno Pova 8 Pro ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultimate yang dipadukan pula dengan RAM sampai 12 GB dan storage-nya tuh sampai 512 GB. Udah long lah. Tapi yang bikin menarik itu ya bukan cuma chipset utamanya, tapi Tecno itu nambahin chipset yang terpisah yang mereka sebut dengan nama P1 Graphic Chip. Nah, itu fungsinya untuk ningkatin pengalaman gaming lewat teknologi frame interpolation. Jadi secara sederhananya ya gengs, chip ini itu ngisi frame-frame tambahan biar gerakan di game makin kerasa lebih halus. Hasilnya, Tecno mengklaim game RPG bisa jalan di 90 FPS. Dan untuk game FPS ataupun MOBA itu bisa sampai 144 Hz loh, gokil banget. Ini tentu ya menjadi klaim yang cukup berani untuk HP di kelas harga menengah. Jadi menarik ditunggu untuk hasil benchmark independennya begitu unit review itu udah beredar. Lalu di bagian kamera, Tecno Pova 8 Pro ini membawa konfigurasi dual kamera di bagian belakangnya. Ada 50 megapiksel sebagai lensa utama dengan sensor Sony Lithia 700C yang udah dilengkapi pula dengan OIS, plus ada 8 megapiksel lensa ultrawide. Sementara untuk kebutuhan selfie itu ada kamera depan sebesar 13 megapiksel. Sensor utamanya ini didukung dengan stabilisasi optik. Jadi untuk kalian yang suka foto-foto low light ataupun video sambil jalan, tentu hasilnya itu bakal lebih stabil jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang nggak ada OIS-nya. Lanjut, nah ini ke bagian yang paling menarik untuk dibahas, yakni baterainya.
Karena HP ini tuh mengusung baterai 6500 mAh dengan kemampuan fast charging 45 Watt. Tapi kalau kalian sempat lihat POVA 8 reguler itu baterainya lebih gede, yakni 8000 mAh. Jadi POVA 8 Pro ini justru lebih kecil jika dibandingkan adiknya sendiri. Memang kedengarannya aneh, tapi ini adalah trade-off yang wajar. Karena seri Pro ini tuh ngejar performa dan layar yang lebih haus daya. Jadi mereka tuh rela motong kapasitas baterai demi bikin bodinya nggak terlalu tebal dan nggak lebih berat gitu. Lalu untuk prioritas baterai jumbo yang tahan 2 hari, POVA 8 reguler tuh mungkin lebih cocok. Tapi kalau kalian lebih butuh performa dan juga layar 144Hz yang memanjakan mata sekali ini, tentu versi Pro ini lebih worth it untuk kalian pertimbangkan. Untuk harganya, ya di India POVA 8 Pro ini dibanderol mulai dari 9 jutaan lewat konversi kasarnya ya. Tapi untuk harga resmi pasar Indonesia sendiri memang masih belum diumumkan Tecno secara resmi sekarang. Jadi kalau misalnya kalian lihat listing yang udah muncul di marketplace lokal, itu masih perlu dicek ulang karena bisa saja harga pre-order ataupun belum harga final. Yang jelas begitu harga resminya nanti keluar, kita itu bakal update lagi lah ya di video yang terpisah. Jadi pastiin kalian tuh selalu subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbarunya. So kesimpulannya, Tecno POVA 8 Pro ini adalah HP yang jelas-jelas banget lah ya, nyasar ke pasar gamer casual sampai menengah yang pengen layar kenceng, performa gaming yang didukung dengan chip tambahan, dan desain yang beda daripada HP kebanyakan lewat live matrix displaynya. Ya tapi trade-off-nya itu ada di baterainya ya, yang lebih kecil jika dibandingkan dengan versi regulernya. Tapi misalnya kalau kalian nggak keberatan dengan itu, toh ya 6500 itu cukup gede kok. Ini tuh salah satu HP yang paling menarik untuk dipantau di kelasnya untuk tahun ini. Kalau menurut kalian gimana gengs? Apakah HP ini tuh worth it untuk ditunggu? Atau kalian lebih pilih POVA 8 yang biasa aja lah ya, yang reguler karena baterainya lebih gede? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa di akhir video, jangan lupa ya gengs, support kita dengan bantu like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you semuanya udah nonton.